Nama saya Kezia Bateresya Sinurat, NPM 1905030228, kelas 2A43, mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis Teknologi. Judul materi saya Kemampuan Membaca di SD. Membaca merupakan kegiatan melihat tulis bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat reseptif. Karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan membuat orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Hal tersebut berdampak pada kemampuan dalam menyelesaikan sekolah dan menjalani hidup lebih mudah. Jenis-jenis membaca di SD. Yang pertama, membaca permulaan. Membaca permulaan ini disajikan untuk siswa di tingkat permulaan sekolah dasar dengan tujuan untuk membangun dasar mekanisme membaca. Yang kedua, membaca nyaring. Membaca nyaring ini merupakan bagian atau lanjutan dari pengajaran membaca permulaan dan dipandang juga sebagai pengajaran membaca tersendiri yang sudah tergabung tingkat lanjut, seperti membaca dengan suara lantang atau nyaring. Yang ketiga, membaca dalam hati. Membaca ini perlu segera dilatihkan setelah siswa menguasai semua huruf. Siswa dilatih membaca tanpa mengeluarkan suara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. A. Faktor internal. Faktor internal berupa intelijensi atau IQ, minat, sikap, bakat, motivasi, dan tujuan membaca, dan sebagainya. B. Faktor eksternal dapat berupa sarana membaca, teks bacaan atau sederhana berat, mudah sulit, faktor lingkungan atau faktor latar belakang sosial ekonomi, kebiasaan dan tradisi membaca. Manfaat membaca buku bagi anak usia dini hingga SD. Yang pertama, terjalinnya hubungan baik antara orang tua dan anak. Yang kedua, melatih kosakata anak. Yang ketiga, melatih pola bahasa anak. Yang keempat, melatih keterampilan berpikir anak. Yang kelima, meningkatkan IQ anak. Yang keenam, meningkatkan rasa empati anak. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemampuan mendengarkan dan menulis. Demikianlah hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, bye-bye, see you.